Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah sampai Kresek ini Pak Arif. Alhamdulillah Pak. Sehat Pak Arif nggih? Siap, sehat. Ya. Alhamdulillah sehat. Pak Arif, saya mau tanya ini. Semua orang itu perlu olahraga ya Pak Arif? Oh iya Pak. Siapa saja Pak Arif? Jadi semua golongan itu perlu olahraga. Di antaranya bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, bahkan ibu hamil pun perlu olahraga. Kuncinya olahraga itu dilakukan secara teratur dan terukur. Nah, Ibu hamil Pak Arif iya, termasuk termasuk butuh olahraga juga. olahraga, betul. Kira-kira apa itu olahraga Nah. seperti apa itu? Gini, sebelum melaksanakan olahraga bagi ibu hamil, yang pertama perlu dilaksanakan yang pertama memeriksakan kondisi kehamilannya ke dokter. Apakah kehamilannya itu normal, sehat atau tidak? Sebab kalau tidak sehat, maka harus disehatkan dulu. Ingat prinsip kita dulu Pak, bahwa olahraga itu untuk menyehatkan. Harus sehat dulu baru berolahraga, bukan sakit terus olahraga. Nah, dengan memeriksakan kehamilan itu tentunya nanti dokter akan bisa memberikan saran bahwa boleh dilakukan olahraga. Nah, olahraga yang perlu dilakukan oleh ibu hamil yang perlu dipersiapkan pertama adalah pakaian, kemudian kapan waktunya berolahraga, kemudian yang ketiga seberapa porsi olahraganya. Ibu hamil itu dalam kondisi yang tidak normal, berat, Ya. bernafas juga berat, membawa beban berat, dan dia butuh bugar, bukan Ya. hanya butuh sehat. Dan olahraga bagi ibu hamil itu ada tiga tahapan. Yang pertama dilakukan pada trimester kehamilan pertama, 3 bulan pertama. Ya. Ini biasanya muncul kerawanan pada kehamilan trimester pertama. Nah, olahraga yang dilakukan pada trimester pertama itu satu bisa dilakukan dengan kegiatan olahraga yang bersifat aerobik. Dilakukan dalam waktu cukup yang lama, minimal 30 menit, secara terus-menerus, dan intensitasnya tetap. Ya. Jadi tidak boleh melakukan kegiatan yang sifatnya intensitasnya tinggi, rendah, pindah, lari, tidak boleh. Jadi yang bisa dilakukan bersepeda boleh, tetapi bisa dilakukan dengan menggunakan sepeda stasioner atau Ya. dilakukan di dalam rumah, dan itu lebih nyaman kan, Ya. tidak kepanasan, terus kemudian juga bisa didampingi suaminya sehingga dia punya motivasi. Atau kalau dilakukan di luar dengan melakukan olahraga jalan, menggunakan baju olahraga yang nyaman. Sekarang banyak desain training olahraga yang bisa digunakan untuk ibu hamil. Nah, ini harus menggunakan sepatu yang nyaman juga. Bisa dilakukan dengan berjalan kaki, tidak usah jauh-jauh, di sekitar rumah, tapi dalam waktu yang lama. Kuncinya terukur olahraganya. Berapa lama itu? Ya kira-kira minimal 30 menit Pak. Minimal 30 menit. Ya, Ya. dan dilaksanakan kalau memang tidak terbiasa sore atau siang, jangan dilakukan itu. Lakukanlah pada pagi hari. Jadi biar nyaman, enjoy, dia juga senang. Ingat, ibu hamil itu butuh kekuatan fisik dan mental, Pak. Ya. Kita dulu pernah membicarakan bahwa olahraga itu mempunyai dampak fisik dan fisiologis dan psikologis. Ya. Fisik dan psikis. Kalau seorang ibu hamil dia merasa kuat, merasa sehat, artinya dia mempunyai motivasi untuk menjalani kehamilannya dengan baik. Dan dengan berolahraga itu akan menambah nafsu makannya, Pak. Ya. Dengan menambah nafsu makan, gizinya tinggi. Nah, ini yang perlu dilakukan bagi ibu yang sedang hamil. Ya. Di
fisik, psikis, nah, itu harus dibangun ya Pak Arif, Betul. supaya nanti Ya. Nah, bersemangat. Gitu. kemudian pada olahraga trimester kedua, pada 3 bulan kedua atau 6 bulan, tentu harus memeriksakan diri ke dokter lagi, Pak. Ya, Kondisi kandungannya seperti apa, boleh tidak dilakukan berolahraga, dan tentu sifat olahraga yang dilakukan masih bersifat aerobik. ya Karena aerobik. apa? Melatih kemampuan otot paru, Pak. Jadi untuk meningkatkan kapasitas aerobnya, meningkatkan VO2 max-nya. Jadi karena apa? Ketika nanti pada proses kelahiran, kita tahu bahwa proses kelahiran itu membutuhkan kondisi fisik yang prima, kesehatan yang optimal, dan tentu semangat. Nah, dengan berolahraga maka muncul semangat, Pak. Ya. Muncul rasa percaya diri, was-wasnya hilang, Ya. bahwa saya siap untuk melahirkan. Ya, Itu pada kehamilan yang kedua. Kemudian pada trimester yang ketiga atau kehamilan ke-7, 8, ke-9, ini kan persiapan masa-masa persiapan melahirkan. Tentu olahraga yang dilakukan masih sama, hanya saja tidak perlu dilakukan mungkin dalam waktu yang jauh karena kan membawa beban ya, kehamilan yang cukup berat, Pak. Bisa dilakukan di dalam rumah, di halaman rumah, dan kalau memang masih merasa nyaman duduk di atas sepeda stasioner, dilakukan dengan kecepatan yang konstan, pelan-pelan, tetap, tapi waktunya lama, dan ini akan meningkatkan kebugaran, melatih otot jantungnya, melatih kebugarannya, sehingga pembuluh darahnya bisa berjalan dengan normal. Dan yang paling utama ketika seseorang yang akan melahirkan itu, dia butuh semangat, butuh keyakinan. Dan semangat dan keyakinan itu hanya bisa didapat dengan cara berlatih, mempersiapkan diri selama proses kehamilan itu, dan tentunya dengan makanan yang bergizi, yang cukup, dan terakhir pintunya doa. ya. Untuk waktu Pak Arif dari semester 1, 2, 3 masih sama, minimal 30 menit atau menyesuaikan kemampuan. Menyesuaikan kondisi, Pak, artinya memang harus terukur dan teratur. Ya. Nah, masih sama seperti dulu. Ya, ya. Kita harus mengecek denyut nadi istirahat Ya, dari rahang sini ya, atau dari pergelangan tangan, kemudian denyut nadi latihannya juga diukur. ya, Kalau saya sarankan, ya di samping kemarin rumusnya 200 dikurangi usia, nggak perlu sampai maksimal, Pak. ya, 80%, 75% dari itu sudah cukup. ya, ya. Intinya fisiknya merasa kuat, psikisnya juga dia merasa siap untuk menjadi seorang ibu. Ya. Yang dijaga-jagakan seorang wanita adalah mempunyai suami, hamil, dan melahirkan. Ya. Terakhir Pak Arif tadi menyebut aerobik. Apa itu aerobik? Begini, olahraga itu kan ada dua, olahraga yang bersifat aerobik dan olahraga yang bersifat anaerobik. Aerobik itu artinya menggunakan sumber energi dari O2. Ciri khasnya dilakukan dalam waktu intensitas yang tetap dan waktunya lama. Terus menerus, Pak. Ya, ya, Terus menerus. Seperti jogging Ya. pelan-pelan, ya, bersepeda pelan-pelan, jalan kaki terus menerus. Itu yang aerobik. Sedangkan anaerobik itu misalkan olahraga lari sprint, ya, lari cepat, kemudian melakukan latihan fat leg di dalam istilah atletik itu. Mulai dari lari pelan, jalan cepat, pelan, cepat, itu tidak disarankan pada ibu yang hamil. ya, ya. Jadi ibu yang hamil hanya perlu latihan olahraga yang bersifat aerobik. Aerobik. Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas paru, kapasitas oksigen di dalam paru. Ya, ya. Itu maksudnya. Maka parunya terlatih, Darah jantungnya juga ya? juga menjadi kuat. Darah juga ya.
Itu loh, Ya. kaitannya itu Pak. Ya, ya. Kalau jantungnya normal, otomatis pembuluh darahnya kan normal karena jantungnya itu kan memompa darah secara konsisten. Ya. Jadi Arahnya ke sana. Kalau sudah pembuluh darahnya jantungnya bagus, maka asupan oksigennya juga bagus. Alat transportasinya itu kan darah, ya, dipompa oleh jantung yang sehat. Itu Pak Nono. ya, ya. Jadi insya Allah dengan olahraga kelahiran bisa normal gitu ya, Pak Betul, Arif? Ya. ya. Baik, terima kasih Pak Arif. Semoga bermanfaat. Iya, sama-sama. Terima Kita kasih. membagi ilmu Pak. Ya, Jadi ilmu dibagi-bagi dan tentunya yang penting selalu saya sampaikan bahwasanya sehat itu mahal, tetapi sakit pasti lebih mahal. ya, Salam. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.